Oke teman-teman, di video kali ini saya akan selalu beraktivitas dalam hal pengulasan tentang bahan-bahan bonsai atau kita melakukan langkah-langkah bonsai. Jadi eh, pantang menyerah untuk membuat video supaya teman-teman juga bisa lebih update untuk melihatnya. Langsung saja, ini kita akan melakukan sedikit pemotongan bahan saya yang masih ada di ground. Kita lakukan dan eksekusi. Kita langsung saja ke lokasi. Oke, ya silakan yuk. Ya, kita ada di tempat di mana kita akan melakukan proses pemotongan atau pengatingan, dalam artian programan kita, yaitu ID-nya ini yang saya jelaskan dulu, yaitu jenis Ficus. Ini keluarga Ficus ya. Tentunya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, ini amplas putih ID-nya ya, yang jelas amplas putih ini saya ground sekitar, kalau nggak salah, kurang dari 1 tahun. Dia udah mulai menampakkan bentuk model gerak tubuhnya dan percabangan. Ini semua kita berawal dari nol, dari kaki-kaki sampai naik ke atas yang nolnya itu ini, atau kita cut itu awal ini. Jadi semua ini kita buat atau kita rakit sedemikian rupa, teman-teman bisa dilihat secara langsung. Coba ini Mas Gogon kameramennya, ini bisa di shot langsung ya. Ini gerak-gerak tubuhnya, ini jenis mungkin saya buat bogelan sampai ke formal ya. Moga-moga bisa jadi sesuatu yang bisa kita banggakan ya. Ini posisinya dari atas udah persis selengan lah mungkin ini ya. Ini yang jadi pembahasan saat ini. Kita lakukan pemotongan yang sebelah cabang pertama, teman-teman. Ini bisa dilihat, ini kan mungkin kita muka itu dari sini dulu. Yang ini bisa saya terangkan ya, buka dari sini dulu. Terus yang untuk cabang pertama emang ini, yang cabang pertama ini, karena ini mukanya ini harusnya dia porsinya lebih besar dari yang cabang kedua ini belakang. Cuman pertumbuhan ternyata meleset, atau perkiraan kita itu ya berbeda. Jadi ini kita lakukan pengatingan atau potong langsung, soalnya udah saya rasa itu porsi ya. Ini di sini ntar kita juga merakit lagi. Ini mungkin ada kekosongan, mungkin kurang pendek ya. Ini ntar kita coba cari atau kita buat lagi ntar, atau kita siasati, itu bisa di sini ya. Ini bisa terlihat ini masih mungkin kosong karena ini emang bawaannya seperti ini. Ntar kita coba bisa lakukan siasat atau pembentukan sendiri, atau reka-rekaan lah. Jadi biar pohon ini lebih kelihatan trap dan spasinya itu bagus. Tinggi-tinggi nih teman-teman. Terus sama mungkin ntar kita bisa lakukan juga ini pembuatan kaki-kakinya juga. Ntar kita coba mungkin sedikit kita lukai, atau kita bahasa Jawanya itu ditatah ya, ditatai ya, seperti ukiran ntar ya. Biasanya mungkin mirip-mirip diukir lah, tapi sebisa mungkin sebisanya saya lah intinya. Oke, kita langsung saja eksekusi saja karena tidak usah banyak waktu. Kita langsung sikat ya.
untuk saat ini yang kita butuhkan mungkin apa ya, gergaji dulu ini teman-teman. Jadi kita potong langsung di bagian, karena itu titik tumbuh ini belum ada atau belum kelihatan, mungkin saya akan mengekat di bagian ada agak-agak tinggi yang ditakutkan apa itu terjadi tidak muncul tunas. Makanya atau kita mundur itu biasanya sampai mana kita harus betul-betul hafal atau betul-betul apa ya, hati-hati, dalam artian supaya mundurnya itu sampai mana kita bisa tahu, dan prediksi kita harus tahu dengan tumbuh tunas baru seperti ini. Ini misalkan ini yang kita udah, maksudnya kita losnya itu ini udah ada cabang atau ranting atau bukaan ya, ini kita bisa pakai lah seperti ini. Tapi sedangkan yang kita cut ntar ini belum ada sama sekali, jadi yang ditakutkan mundur atau penguapannya mundur ya, jadi belum bisa tumbuh tunas baru. Jadi ntar kita langsung cut ke bawah, ke atas ding, maaf ke atas, agak atas lah. Jadi area yang kita target itu ntar mungkin apa nih, ya ukuran mungkin 5 cm atau 3 cm, tapi kita cut dulu ke area yang lebih ujung atau tingginya ya. Kayak ini dulu. Aduh, agak keras ini teman-teman. Coba saya ganti gergaji yang lain. Ya, untuk pemotongan ya jangan sampai lupa teman-teman ya. Usahakan kita melingkar dulu. Dalam artian kalau emang ini kita potongannya langsung potong, takutnya ada sempalan atau ada apa ya, tidak sesuai dengan potongan kita, malah berbahaya. Jadi kita melingkar, hati-hati supaya tidak pecah ya dalam pemotongan. Nah, ini tingginya tinggi banget ini teman-teman. Ini udah sampai berapa ini, 3 meter ada ini. Ini bisa dipakai lagi ntar mungkin ya, dicangkok apa di stek. Siapa tahu bisa hidup. Nah, ini seperti ini dulu. Terus ini kita lakukan perapian atau penyayatan, yang dimana coba kita Mas Gokun ke sini atau kameramannya ke sini, lihat ini di sini bisa di shoot lagi. Nah, ini kita haluskan aja, karena apa yang ditakutkan mundur itu tadi. Jadi kita haluskan supaya agar tidak terjadi pembusukan ya. Nah, seperti ini. Ya, sebisa mungkin halus. Terus di tepian kulit itu rapi. Nah, ini udah saya lakukan penyayatan atau perapian di bagian kulit ujung yang kita cut atau kita potong seperti ini. Kita bisa dilihat lagi.
Nah, ini seperti ini ya. Nah, terus untuk selanjutnya lebih aman lagi, kita bisa pakai jenis pelumas, apa namanya, pengeratan atau apa ya, sejenis obat lah, yaitu salep, yaitu salep kambium. Khususnya itu emang untuk teman-teman bosa mungkin udah banyak yang tahu lah tentang salep lah ya. Nah, ini kita pakai salep kambium. Jadi langkahnya emang pemotongan sangat hati-hati. Jadi ini belum tentu ya, yang tadi saya jelaskan ya, belum tentu bagian ini kita pakai semua, karena ntar kita harus mencari titik tumbuh tunas. Nah, ketika titik tumbuh tunas itu udah ada atau di mana itu udah bisa kita lihat, itulah disitulah kita kemungkinan cutting ke kedua, biar lebih mendekati ke daerah pangkal dari cabang ya. Nah, oke, ini kita udah salepi, udah bagus, dirasa udah rapi seperti ini. Nah, ini sedikit cerita. Jadi ntar alurnya gini, ini ntar saya maksimalkan lagi atau kita los lagi untuk lebih besar daripada yang cabang di belakangnya atau backnya atau backgroundnya itu. Ntar kita cabang kedua ya, kita lebih gede ke ini ukuran segini. Jadi untuk prediksi saya ntar lebih besar lagi segininan. Nah, ini untuk lanjutan ke cabangnya, itu lanjutan ke sini ya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, itu ke sini buayang terus di angen-angen. Nah, itu. Nah, ini bisa seperti ini. Mungkin bentangannya sampai segini mungkin, atau di area di antara 30 cm kurang ya itu. Tapi ini butuh besar. Nah, ini kita masih los dulu. Oke. Untuk selanjutnya saya lakukan penatahan atau pembentukan karakter dari kaki-kaki ini. Karena kaki-kaki ini saya rasa udah bagus, cuman belum maksimal ya, karena masih banyak tahapan yang kita lakukan. Kita cari dulu tatah ya. Nah, ini tatahnya satu. Yang kedua ini. Oke, ini coba, ini yang sebagian ini emang belum kita potong, ini kita coba potong dulu ini, Pak. Jadi saya rapikan dulu. Oke, sebentar ya, saya carikan palu dulu, palu saya hilang ini. Gimana ini teman-teman ya? Coba bisa diulas lagi di sini ya, bisa didetilkan dulu Mas Gogon sebagai kameramen. Oke, dicoba dilihat dulu di area sini. Saya ambil palu. Ini palu yang sudah kita siapkan ternyata dibuat mainan anak-anak saya ini. Di situ dia bermain, malah dia ambil senjataku ini teman-teman ya. Oke, kita ambil alih lagi, terus kita lanjut ke eksekusi selanjutnya ya. Ini untuk karakter pohon ini emang formal. Terus saya untuk mengharapkan kaki yang maksimal itu mirip dengan pohon-pohon beringin mungkin di luar sana, atau yang ada di makam, terus ada di mungkin di lapangan-lapangan atau di alun-alun yang gede-gede itu ya. Ini saya menginspirasikan seperti itu. Terus ini saya coba buat alur kelihatan kayak apa ya namanya,
garis-garis yang apa ya, kayak kuwi lho, buntut seliro teman-teman. Nah, buntut seliro itu kan lancip ya, nek di teman-teman bonsai mungkin bisa menyebutnya blimbing ya, bisa disebut blimbing. Lah ini coba kita buat lagi bentuk blimbingan dari kaki. Ini saya coba lagi, langsung dieksekusi. Ini sedikit pribadi teman-teman, sebenarnya barang ini udah laku. Ini mohon izin ya yang punya ini, saya mohon izin kita lakukan eksekusi ya dengan apa, perlakuan saya. Jadi semoga yang melihat atau yang memiliki atau pemilik ini yang tidak perlu saya sebutkan, beliau setuju atau sejalan dengan saya. Jadi ini kita lakukan saja ya, tapi aduh nggak usah bilang langsung terus. Tampaknya udah memenuhi apa ya, memenuhi area groundnya itu teman-teman dari akar. Cuman kita udah nggak apa-apa lah, sebenarnya mungkin ini butuh penggantian media, mungkin bisa, tapi ini saya rasa masih subur karena di ground dia. Kita akan bentuk terus apa, bentuk kaki biar lebih detail, biar lebih maksimal. Ini untuk kenapa saya potong-potong teman, atau kita cut dulu, emang ini targetnya emang dari bila kita kemas dengan sepatu atau pot bonsai yang mungkin sudah siap untuk dipot, biar langsung pas di tempat pot yang ntar posisi terakhir akan kita sediakan. Besar nih teman-teman, ternyata kakinya itu, jadi mungkin agak kesusahan ya untuk apa pemilihannya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Kita tata terus untuk yang lain karena perlu penataan ya. Ini supaya kakinya itu melingkar atau memutar dengan rapi, dan seakan-akan memang pohon ini besar di luaran.
kita bisa silet atau kita bisa sayati kayak teman-teman, supaya pembentukan karakter kesan tuanya emang dapat seperti ini ya teman-teman ya. Kurang satu lagi teman-teman, coba saya hilangkan saja sekalian supaya tidak mengganggu juga untuk proses ketika pemasangan di pot ya, seperti ini. Banyak banget ini bagian apa namanya, kaki-kakinya. Nah ini kita bisa tata untuk yang kaki rantingnya juga teman-teman ya, biar menjadi anak ranting kaki. Kalian ya oke. Di video kali ini seperti ini dulu untuk penampakannya, dan kita ntar lakukan tahapan selanjutnya dengan video-video yang lain selanjutnya juga. Jadi tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan proses pembuatan bahan bonsai sampai ke jadi. Jadi kita harus emang sabar, terus telaten dan konsisten. Oke, di video kali ini saya cukup sudahi dulu. Lah, jangan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih, dan pepatah Jepang mengatakan inspirasi tanpa eksekusi hanya halusinasi. Oke, daripada itu kita langsung gas terus atau lakukan terus. Salam satu hobi.